Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 1817142200014. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan Air, yaitu pengamatan tingkah laku ikan di dua jenis air, air tawar dan air asin. Ikan yang saya gunakan dalam pengamatan kali ini adalah ikan cupang yang merupakan ikan hias air tawar. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah dua wadah transparan yang akan diisi air tawar dan air asin, lalu gelas kecil berukuran 240 ml, air ledeng yang akan dituangkan ke dalam wadah, lalu sendok kecil untuk mengaduk, garam dapur atau NaCl yang akan dituangkan ke satu wadah, lalu laptop sebagai stopwatch, dan satu ekor ikan cupang sebagai objek pengamatan tingkah lakunya. Adapun langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan air ledeng ke dalam masing-masing wadah transparan dengan jumlah air yang sama. Dalam pengamatan saya kali ini, saya memasukkan air ke dalam masing-masing wadah dengan 2 kali gelas air ukuran 240 ml. Maka di dalam masing-masing wadah jumlah airnya sama sebanyak 480 ml. Langsung saja saya tuangkan. Selanjutnya, dalam pengamatan saya kali ini, wadah di sebelah kanan adalah wadah yang berisi air tawar dan di sebelah kiri adalah wadah yang berisi air asin. Dalam pengamatan kali ini, jumlah garam yang saya masukkan ke dalam wadah air asin adalah sebanyak 3 sendok teh. Langsung saja saya praktikkan. Setelah memasukkan garam di dalam wadah, kita aduk hingga rata. Baik, karena sudah menyediakan dua wadah yang masing-masing berisi air tawar dan air asin, lalu langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu memasukkan ikan cupang ke dalam wadah air tawar dan diamati selama 2 menit. Sebelumnya kita ambil dulu ikannya untuk mempermudah
menaruh ke wadah. Oh, jatuh. Oke. Langsung saja, waktu dimulai dari sekarang. Seperti yang terlihat pada saat ini, ikan cupang ketika dimasukkan ke wadah air tawar, gerakan berenangnya adalah normal. Setiap sirip ikan cupang bergerak secara stabil dan aktif tanpa ada gangguan dan tekanan dari wadah air tersebut, dikarenakan ikan cupang sesuai peruntukannya berada di kondisi air tawar, yang mana dari segi respirasi, ikan cupang memiliki organ pernapasan tambahan yaitu labirin untuk mengambil dan menyimpan oksigen, dan sistem metabolismenya berjalan optimal baik di dalam dan di luar tubuhnya karena memiliki keseimbangan, sehingga sangat toleransi terhadap kondisi air ini untuk kehidupan ikan. Selama 1 menit berlangsung, pergerakan ikan masih normal. Terlebih, ikan cupang cenderung suka di lingkungan yang tidak berarus dan tenang, karena di wadah ini juga tenang, membuat respirasi ikan memiliki kesesuaian. Jadi, tingkah laku ikan cupang pada wadah air tawar selama 2 menit adalah normal dan stabil. Kita praktik metode kedua, yaitu memasukkan ikan cupang dari wadah air tawar ke wadah air asin dan diamati selama 10 menit tingkah lakunya. Langsung saja kita praktikkan, yaitu mengambil terlebih dahulu dari wadah air tawar. Kita mulai dan langsung menjalankan waktu. Dimulai dari sekarang. Seperti yang terlihat pada saat ini, ikan cupang ketika dimasukkan di wadah air asin dari air tawar memiliki gerakan spontan kaget. Gerakannya sangat aktif, memungkinkan karena telah mengalami perbedaan salinitas yang mana tingkah lakunya memiliki tekanan dan gangguan. Selama 1 menit berlangsung, ikan cupang tingkah lakunya yaitu masih kaget karena berada di lingkungan salinitas yang berbeda, sehingga menimbulkan tekanan-tekanan osmotik yang dapat berbeda dengan tekanan osmotik di dalam tubuh ikan aslinya. Organ-organ yang berdampak ketika di salinitas berbeda antara lain ginjal, insang, kulit, dan membran mulut. Pada saat ini ikan cupang gerakannya terlihat pasif, yaitu ada gerakan dia tidak menggerakkan sirip-siripnya, tetapi tiba-tiba
langsung menggerakkan sirip-siripnya. Itu dikarenakan sifat fisik lingkungan yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan proses osmoregulasi, yang mana ikan cupang mengalami tekanan dan gangguan, sehingga terjadinya pergantian dalam konsentrasi osmotik yang membuat terjadinya pergantian dalam penyerapan gas-gas terlarut. Dampaknya terhadap ikan cupang adalah akan menurunkan kecepatan metabolisme tubuh, sehingga ketidakmampuan ikan dalam mengontrol keseimbangan osmotik dalam tubuhnya akan tidak stabil karena menyesuaikan kadar garam yang masuk. Di menit yang ketiga, ikan cupang gerakannya relatif pasif, tiba-tiba aktif atau sedang melonjak. Hal ini gerakan dan aktivitas ikan yang pasif ini karena kekantalan cairan tubuhnya berubah. Dan pada menit kelima, ikan cupang stabilitas tubuhnya sedang tidak seimbang, yaitu miring, tidak tegak seperti biasanya. Ini dikarenakan air yang di dalam tubuh ikan dan kadar garam yang tinggi ini sangat mempengaruhi, yang mana garam masuk ke dalam tubuhnya dan air yang di dalam tubuhnya keluar, sehingga ikan mengalami dehidrasi. Pada saat ini di menit yang ke-6, ikan mulai melakukan reaktif lagi, yaitu adanya kejangan di dalam organ-organnya, yang mana kadar garam dalam air yang tinggi dari kadar garam darah akan membuat air keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah lebih banyak. Akibatnya beban kerja ginjal akan semakin meningkat dan terus berlangsung dapat menyebabkan ginjal mengalami kerusakan, sehingga pada sistem metabolismenya adalah tidak seimbang. Pada saat ini di menit yang ke-7, stabilitas ikan yaitu adalah tubuhnya miring, tidak stabil lagi. Di menit yang ke-8, ikan fisiknya sedang mengalami penurunan, yang mana gerakan mulut ikan menganga, tidak aktif menutup membuka seperti biasanya. Bahkan operkulum pada ikan cupang terlihat tidak banyak bergerak juga. Dan di menit ke-9, semua sirip-sirip ikan sangat pasif. Dan di menit hampir ke-10, ikan masih berusaha untuk mempertahankan hidupnya, yaitu sedikit
sedikit demi sedikit melakukan pergerakan seperti meloncat-loncat. Dan waktu sudah menunjukkan 10 menit. Itu dia dari praktikum pengamatan tingkah laku ikan di wadah air asin. Jadi kesimpulannya adalah tingkah laku ikan pada saat dimasukkan di wadah air tawar selama 2 menit. Tentunya ikan cupang yang merupakan ikan air tawar sangat normal dan stabil di wadah tersebut karena sesuai peruntukannya, yang mana sistem respirasi dan metabolismenya sangat seimbang dan mentoleransi. Sedangkan di wadah air asin, ikan cupang mengalami gangguan karena perbedaan salinitas yang tinggi membuat semua pergerakan ikan pasif, yang mana terkait dengan proses osmoregulasinya menurun dan mempengaruhi sistem metabolismenya juga menurun. Itu saja dari praktikum mata kuliah fisiologi hewan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.